Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Melasari, NIM 214-2025 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai PT Kereta Api Indonesia Persero dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP LTA. Yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero. Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenang gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri, dan rangkaian kereta api, penumpang, dan gerbong barang atau dirangkaikan dengan kendaraan lainnya. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara, uang menyediakan, mengatur dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Layanan yang diberikan perusahaan ini meliputi angkutan barang dan penumpang. Pada akhir bulan Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang 13 tahun 1992 yang isinya menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia atau Persero memberikan layanan kereta api dengan penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi melayani angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara sama. Selain kereta api penumpang, PT Kereta Api Indonesia juga melayani Argo kelas Satwa kelas publik, yaitu campuran eksekutif bisnis, eksekutif ekonomi, dan eksekutif bisnis ekonomi. Stasiun Gambir adalah stasiun terminus bagi kereta api kelas eksekutif dan sebagai kecil kelas campuran. KA Argo Parahgayam dan Argo Cirebon dari wilayah Jabodetabek menuju ke berbagai jurusan di Jawa. Pasca Lebaran 2012, stasiun ini tidak melayani pemberhentian KRL komuter linear, sedangkan untuk sebagai kereta api kelas campuran dan kelas ekonomi, serta sebagian perjalanan KRL komuter lain dilayani di stasiun Pasar Senen. Yang A, implementasi sistem informasi manajemen PT KAI atau Persero. Ticketing atau elektronik ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasi proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus membebani dokumen berharganya secara fisik atau tiket yang berupa kertas. Semuanya bisa mengenai elektronik ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik perusahaan transportasi. Ticketing atau IT adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. Ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Kereta api Indonesia sangat dirasakan atau sangat berdampak pada kemudahan dalam penjualan maupun pembelian tiket. Aplikasi e-ticketing tersebut beri nama Rail Ticket System laporan KKL PT Kereta Api Indonesia juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan dalam penerapan e-ticketing. Yang B, proses pembelian tiket di stasiun Gambir. Yang pertama, dengan ini kita menyatakan persetujuan terhadap persyaratan yang ketentuan angkutan penumpang kereta api, termasuk tidak terbatas ketentuan reservasi dan akan mematuhi persyaratan dan ketentuan reservasi, termasuk pembayaran, mematuhi semua aturan dan pembatasan. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia atau Persero berhak untuk mengubah, menyesuaikan, menambah atau menghapus salah satu syarat dan kondisi yang tercantum di sini, atau mengubah,
menangguhkan atau menghentikan setiap aspek dari reservasi online tiket kereta api. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia atau Persero akan menggunakan informasi pribadi yang Anda berikan melalui fasilitas. Yang keempat, Anda tidak dibenarkan menggunakan fasilitas ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau dilarang. Yang kelima, PT Kereta Api Indonesia Persero tidak menjamin bahwa reservasi online tiket kereta api akan bebas kesalahan, bebas dari virus, dan elemen lain yang berbahaya. Yang enam, syarat dan ketentuan fasilitas ini diatur dan sesuai dengan peraturan internal PT Kereta Api Indonesia Persero dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Republik Indonesia. Adapun ketentuan umum pembelian tiket ialah yang pertama, setiap penumpang yang telah memiliki bukti transaksi seperti SMS, notifikasi, email, notifikasi, bukti pembayaran tiket kereta api, struk resi pembayaran, print out bukti transaksi. Yang kedua, boarding pass adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan dalam diberikan kepada penumpang sebagai dokumen pengganti tiket. Yang kedua, khususnya untuk reservasi tiket kereta api yang dilakukan melalui mobile application, page, assist ataupun website resmi PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang keempat, kedapatan tidak memiliki boarding pass di atas kereta api, maka penumpang akan diturunkan dari kereta api pada kesempatan pertama. Yang kelima, khususnya penumpang yang kehilangan boarding pass di atas kereta api, jika bukti identitasnya sesuai dengan daftar manifest, maka penumpang tersebut berhak atas dokumen pengganti boarding pass. Yang keenam, larangan pengangkutan bagi orang dalam keadaan mabuk dan orang yang dapat mengganggu atau membahayakan penumpang lain. Yang ketujuh, dalam hal penumpang akan menggunakan dua kereta api atau lebih yang memiliki sifat persambungan, maka penumpang agar menyisihkan tempat duduk yang cukup untuk mempersambungkan yang kereta api selanjutnya. Yang kedelapan, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap, tembakau atau rokok elektrik maupun vape elektrik. Tidak diperkenalkan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian kereta api. Yang kesembilan, orang yang terjangkit penyakit menular atau orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan peraturan pengasingan untuk kesehatan dilarang naik kereta api. Yang ke-10, ibu hamil yang diperbolehkan naik kereta api jarak jauh, misalnya kehamilan 14 minggu atau 28 minggu, ibu hamil dalam kondisi sehat. Yang kedua, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Negara Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang membandingi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian Perdagangan ibu kota negara yakni Jakarta dan berada di bawah tanggung jawab Presiden. Tujuan dibentuknya Kementerian Negara Indonesia adalah untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Yang A, tugas dan fungsi Direktorat Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Fokus pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha, di mana pelaksana pengawasan di bidang tertib niaga ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan distribusi barang pokok dan pentingnya dan barang yang diatur. Yang kedua, pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan e-commerce. Yang ketiga, pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, ekspor, impor, dan post-border. Yang keempat, pengawasan jasa survei, pameran, pendaftaran gedung, PDG, dan perdagangan antar pulau. Adapun kegiatan pengawasan utama atau prioritas Direktorat Tertib Niaga yaitu yang pertama, pengawasan kegiatan perdagangan, yang kedua, pengawasan post-boarding. Yang B, tugas dan fungsi Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi dari Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Yang pertama, penerapan standar atau persyaratan teknis, pemantauan produk penyusunan rencana, rancangan kebijakan NSPK, Stadalitu, pembinaan stakeholder terkait pengendalian mutu. Yang kedua, efektivitas kerjasama dan informasi terkait mutu persyaratan teknis, kerjasama terkait mutu JSC, AAA, dan lain-lain. Penyediaan informasi terkait mutu atau persyaratan teknis. Yang ketiga, kualitas lembaga penilaian kesesuaian, pembinaan lembaga penilaian kesesuaian dengan LPK terdaftar. Yang keempat, kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu. Adapun penyelenggaraan layanan tersebut ialah standarisasi dan pengendalian mutu, pengujian, kalibrasi, sertifikat produk SNI halal, dan person. Adapun layanan perizinan, standarisasi, dan pengendalian mutu ialah berupa seperti berikut. Yang pertama, penerbitan NPB, yang kedua, pendaftaran LPK, yang ketiga, registrasi barang K3L, yang keempat, penerbitan TTPP SIR. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya mengenai PT KAI Persero dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.